Baiklah, sekarang kita akan belajar mengenai sifat kimia dari hidrokarbon. Kalau sifat kimia itu berarti berhubungan dengan reaksi. Nah, di sini hidrokarbon itu ada 3, ada alkana, alkena, dan alkuna. Dan semuanya mengalami yang namanya reaksi pembakaran atau yang kita katakan reaksi oksidasi. Nah, reaksi pembakaran ini melibatkan oksigen. Nah, ada 2 jenis reaksi pembakaran. Pertama, pembakaran sempurna. Yang kedua, pembakaran tidak sempurna. Pembakaran sempurna ini jika tambahkan dengan ini apapun dia ya, CX saya mau dia C2H2, C2H4, C2H6. Pokoknya alkena, alkuna, alkana ditambahkan dengan oksigen, sempurna dia akan menghasilkan gas CO2 tambah H2O. Namun kalau pembakaran tidak sempurna, itu akan menghasilkan gas karbon monoksida dan H2O. Cuma beda di gasnya ini aja. Sempurna CO2, tidak sempurna gas CO. Kenapa bisa ada pembakaran sempurna dan tidak sempurna? Nanti kalau kita buat ini apanya, kita setarakan juga dia koefisiennya. Itu perbedaannya di oksigen ya. Kalau dia pembakaran sempurna, oksigen untuk membakar si hidrokarbonnya cukup, bahkan berlebih gitu. Sedangkan pembakaran tidak sempurna terjadi karena oksigen yang terlibat dalam reaksi tidak cukup untuk membakar si hidrokarbonnya secara sempurna. Itu dia pertama. Contohnya tadi yang C5H8 kita tambahkan dengan oksigen, ini kan pembakaran sempurna duluan ya. Maka akan menghasilkan CO2 tambah H2O. Apapun dia jenisnya, selalu masukkan CO2 tambah H2O. Nah, sekarang kita setarakan. Penyetaraan itu urutannya logam dulu, non logam, H, baru O, lonoho. Nah, di sini nggak ada logam kan, yang ada non logam. Selain H dan O siapa? Si C. C sebelah kiri 5, sebelah kanan masih 1, berarti kali 5. Setelah si C siapa lagi? Si H. H sebelah kiri 8, sebelah kanan 2. Biar dia 8, maka dikali 4. Terus terakhir si O. Yang sudah selesai si O nya kan sebelah kanan semua karena udah ada koefisiennya. 5 kali 2, 10. Tambah 4 kali 1, 14 jadinya ya. Nah, kali berapa dia biar pas? Kali 7. Begitu pula dengan pembakaran tidak sempurna. Perhatikan. C5H8 ditambah O2. Terjadi pembakaran tidak sempurna menghasilkan gas CO ditambah H2O. Cara penyetaraannya sama. C dulu ya. C-nya 5, ini 5. Kemudian si H8 di sini 4. Sama kan? Ini bedanya. Nah, di sini 5 kali 1, 5 tambah 4 kali 1, 4, berarti 9 atom C-nya. Kalau dia ganjil langsung aja buat ini 9 per 2. Kalau ganjil langsung aja kayak 11 per 2, 13 per 2. 9 per 2 kan 4,5. Di antara 7 sama 4,5 yang mana lebih banyak? Tentu saja yang 7. Seperti yang Ibu katakan tadi, pembakaran sempurna terjadi jika atom oksigennya, jika molekul oksigennya cukup untuk membakar si hidrokarbonnya. Seperti itulah dia. Kalau pada alkana itu namanya reaksi substitusi ya. Reaksi substitusi hanya terjadi pada alkana. Sedangkan untuk alkena alkuna itu mengalami reaksi adisi. Reaksi substitusi, namanya substitusi itu artinya mengganti, pengganti gitu ya. Jadi ini reaksinya terjadi pergantian gugus. Ciri khasnya nanti kan di alkana. Dari alkana yang rantainya itu ikatan tunggal, tetap ikatan tunggal dia. Jadi cara cepatnya biar tahu kalau misalnya ada nanti pilihan ganda, kalau ada dia tetap tunggal berarti dia reaksi substitusi. Contohnya, dia biasanya reaksi substitusi ini terjadi dengan halogen ya. Jadi nama lainnya itu reaksi halogenasi. Contohnya ini kita buat etana. Jadi di sini
CH3 ditambah Cl2 ya. Ibu buat dia pisah biar kalian pahami. Jadi ini yang H akan menggantikan posisi yang Cl, sedangkan Cl menggantikan posisi yang si H. Jadi hasilnya kadang nggak cukup di sebelah sini, ibu buat di bawah ya. Menjadi C, ini tetap ya. H, C, di sini juga tetap H. Nah, yang ini digantikan si Cl, berarti ini Cl. Ditambah yang ini menggantikan si Cl tadi ya, yang di sini berarti HCl. Kalau kita buat dia rumusnya berarti ini kan CH3 CH2Cl ditambah HCl. Inilah dia. Dan ini namanya reaksi halogenasi karena dia dengan halogen. Nah, untuk si alkuna dan alkena itu mengalami reaksi adisi. Dari namanya adisi, itu artinya kan bertambah. Jadi di sini terjadi penambahan suatu gugus molekul ke dalam senyawa alkana maupun alkuna dengan cara memutuskan ikatan rangkap. Karena si alkena ini memiliki rangkap 2, maka cuma terjadi reaksi adisi 1 kali. Jadi nanti rangkap 2 akan menjadi tunggal. Sedangkan reaksi adisi pada alkuna karena dia memiliki 3 di sini ikatannya, rangkap 3, dia bisa mengalami 2 kali adisi. Ini yang pertama menjadi rangkap 2 baru menjadi rangkap 3. Ikatan tunggal. Jadi di sini terjadi pemutusan ikatan rangkap ya. Kita buat contoh. Kita buat contohnya si alkena. Nanti sama aja ya sama si adisi yang ini. Ini CH2, CH3. Misalkan kita tambahkan dengan hidrogen lah, biar gampang, hidrogen. Akan menjadi apa? Nah, di sini karena yang kita putuskan itu adalah rangkap, maka pertama tanda dulu yang mana C yang mau kita masukkan itu. Karena namanya pemasukan ini penambahan. Nanti si H-nya akan masuk ke C yang ada ikatan rangkapnya yang 2 inilah. Nah, yang ini si H-nya kan ada 2 ini kan. Kita balik ya HH ya biar gampang. Nah, di sini si H-nya yang 1 akan masuk ke C yang di sini. H yang ini akan masuk ke atom C yang ini. Jadi masuk mereka berdua tapi kamarnya ada 2 di sini, tapi harus ingat ada rangkapnya. Nah, hasilnya menjadi apa? Karena dia udah masuk, yang CH2 jadi CH3, yang CH jadi CH2, sedangkan yang tunggal itu tetap ya CH3. Nah, di sini kan udah 3. Berapa lagi ikatannya biar 4? Tinggal 1 lagi. Makanya terjadi pemutusan rangkap 2 menjadi ikatan tunggal, alkena menjadi alkana. Nah, jadi bisa kita simpulkan juga untuk membentuk dari si alkana itu bisa terjadi dengan reaksi adisi si alkena maupun alkuna, karena ujung-ujungnya nanti adalah ikatan tunggal ya, si alkana hasil akhirnya. Jadi contoh untuk reaksi adisi baik di alkena alkuna sama saja. Kalau dia hidrogen seperti yang tadi, halogen juga sama seperti yang tadi caranya. Namun bagaimana jika yang kita tambahkan itu berbeda dia penyusun atomnya, seperti asam halida yang kita lambangkan dengan HX. Nah, asam halida itu apa-apa aja. Dia bisa HCl, HBr, HI. Pokoknya dia asam dengan halogen Cl, BRI itu yang biasa. Nah, di sini akan berlaku aturan dari Markovnikov. Apa itu hukum Markovnikov? Jadi nanti H dari si asam halida, H dari yang ini akan masuk ke C yang banyak mengikat atom H. Sedangkan X-nya nanti atau halogennya akan masuk ke atom C yang sedikit mengikat atom H. Kita buat contohnya sama kayak tadi. Si CH2, CH, CH3
ditambah misalkan HBr. Oke. Nah, seperti yang tadi kita tandai dulu. Berarti yang kita masih masuki ini kan yang ada rangkapnya, atom C ini karena ada rangkap di sini. Berarti H-nya kemana, Br-nya kemana, itu artinya. Nah, H dari asam halida masuk ke C yang mengikat H yang banyak. Nah, di antara yang dua ini, CH2 dan CH, yang banyak H-nya siapa? Tentu saja yang ini, ya kan? Nah, berarti H yang ini masuk ke C yang ada ininya, yang banyak H-nya. Karena H2 itu lebih banyak daripada 1, ya kan? Sedangkan Br akan masuk ke yang C1 lagi, yang mengikat sedikit atom H. Maka hasilnya jadi apa? CH2 tambahkan 1 jadi CH3. Sedangkan si CH itu akan mengikat 1 si Br, ya kan? Nih. Dan CH3-nya tetap. Terjadi pemutusan rangkap 2 menjadi ikatan tunggal. Seperti itulah.